ثم إلى الله وشيخنا ولم يحرم لنا من أنفسنا وشيخنا ولم يحرم لنا من ويعيد علينا بركاته وشرفه وأمواله وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى نور مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاته وشرفه وعلومه وعلى نفحاته في الدين والدنيا والآخرة وعلى دين الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas karunia dan nikmat sehingga kita bisa hadir duduk di majlis yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini juga mendapatkan keberkahan dan kemuliaan. Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang baik, dan mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pengajian kitab kita ini, kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab berkaitan dengan an-nasihah. Kalau tidak salah kita masih pada hadis yang ke-186 ya. Hadis ini pendek tapi maknanya sangat panjang sekali, sangat dalam. Kita sampai nasihat kepada Rasulullah ya. Sekarang wali a'immatul muslimin wa ammatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini adalah nasihat. Kami bertanya, bagi siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Diriwayatkan oleh Muslim. Jamaah, kita akan masuk pada maksud daripada sabda Nabi, nasihat kepada para pemimpin umat Islam. Apa maksudnya nasihat? Li a'immatil muslimin wa hiya bi mu'awanatihim 'alal haqqi wa ta'atihim wa amrihim bih. Maksud nasihat kepada para pemimpin umat Islam yaitu membantu mereka atas kebenaran
mentaati mereka, dan juga mentaati segala perintah mereka. Wa tanbihuhum wa tadhkiruhum birifqin wa lutfin. Yang berikutnya adalah kita menasehati mereka atau memperingatkan mereka dengan cara lemah lembut dan dengan cara yang penuh dengan kasih sayang. Ini dua yang disebut oleh pensyarah kitab ini. Ada lagi beberapa, saya ingin bahas dulu dua. Jadi terhadap pemimpin umat Islam, tanggung jawab kita adalah membantu mereka di dalam kebenaran, mentaati mereka dalam kebenaran. Kalau seandainya mereka menyimpang daripada kebenaran itu, tanbih, kasih peringatan. Tazkir, kasih. Tazkirah artinya sama juga peringatan, tapi dengan cara apa? Bilutfin warifkin, dengan cara lemah lembut dan dengan cara penuh kasih sayang. Nah, jamaah sekalian, ini kadang-kadang kita ini ya, apalagi di dalam demokrasi seperti sekarang ini, ketika pemimpin pilihan kita tidak terpilih, kemudian kita langsung memilih sikap untuk senantiasa terus menjadi oposisi. Artinya terus mengkritik, terus mencaci maki, terus menjelek-jelekan. Nih, buruknya daripada pemilihan secara langsung itu seperti itu. Ada sikap ketidaksukaan ketika yang menjadi pemimpin itu adalah bukan pilihan. Itu terjadi Pak di masyarakat kita. Kebencian itu tidak hilang. Padahal dalam hadis ini, kalau memang mereka adalah pemimpin yang terpilih, maka bantu. Dalam apa? Dalam hal kebenaran. Kalau memang benar, bantu. Kalau yang salah, tegur. Tapi memang juga enggak semua pemimpin itu punya kemampuan untuk memahami nas agama, pesan agama dengan baik. Seringkali dianggap orang-orang yang mengkritik, menasihati itu dianggap musuh. Ini pun salah juga. Akhirnya apa? Akhirnya mereka yang bersuara memberikan teguran, akhirnya tidak diberikan ruang, dipersempit, kemudian bahkan ada yang sampai dikriminalisasi. Tentunya pasti ada penyebab. Pemimpin itu mereka adalah orang-orang yang pasti pada dirinya punya ego. Ketika egonya itu coba dicederai, maka pasti mereka akan melawan. Maka dari itu pensyarah hadis ini mengatakan, kalau kalian ingin menasihati pemimpin, nasihati dengan cara yang lembut dan cara yang penuh dengan kasih sayang, bukan dengan cara mencaci maki. Siapapun orangnya, bukan hanya pemimpin, termasuk kita nih sebagai orang biasa, kalau dinasehati dengan cara yang kasar, kita nggak akan pernah bisa, Pak. Betul nggak? Kita sebagai ayah, sebagai suami dinasehatin sama istri, sama anak kita salah. Tapi dinasehatin caranya nyindir, caranya mencaci, menghina, merendahkan, pasti kita nggak akan bisa terima. Makanya menasihati itu kewajiban, tapi caranya menasihati dengan cara yang lembut dan sopan itu juga merupakan kewajiban kita. Khalifah dalam pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang namanya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini
sebetulnya pemimpin yang bagus ya. Dia cinta kepada ilmu, kemudian juga dia itu dekat dengan para ulama, hidup sezaman dengan zamannya sezaman dengan zamannya Al-Imam Malik bin Anas di Madinah. Beliau itu pernah dia datang dia ingin Imam Malik itu ngajar di istananya. Sebagai pemimpin tentunya dia ngundang dong. Dia ngundang siapa? Dia ngundang Imam Malik untuk ngajar di istananya. Sampai ke surat, kemudian dibaca oleh Imam Malik, bilang, kata Imam Malik bilang sama Khalifah, kalau dia ingin ngaji, suruh datang kemari. Suruh datang kemari, jangan saya disuruh datang ke sana. Kan kalau pemimpin yang kurang baik, kira-kira marah nggak dengan sikap orang seperti itu? Marah, merasa dilecehkan. Tapi karena Imam Harun Ar-Rasyid ini orang yang berilmu agama, dia tahu memang begitu sepatutnya, dia ngalah. Datang dari istananya di Basrah, kemudian dia datang ke Madinah menemui Imam Malik. Di Madinah beliau juga punya kediaman, dia punya istana di Madinah. Jadi diundanglah Imam Malik untuk datang ke istananya di Madinah buat ngajar. Apa kata Imam Malik? Enggak, kalau mau ngaji datang ke sini, datang ke majelis saya. Coba. Berani, Imam Malik berani. Kenapa berani? Karena dia nggak punya kepentingan dengan penguasa. Kalau mau ngaji datang kemari. Disampaikan lagi kepada Harun Ar-Rasyid, dan beliau juga nggak marah. Akhirnya datang ke majelisnya Imam Malik. Imam Malik sedang ngajar seperti begini. Kemudian para ajudannya, biasakan protokol ya. Ajudannya mempersiapkan bangku untuk raja. Ya kan, dia kan raja, khalifah. Ditempatkan bangku di situ. Yang lain pada duduk, dia disiapkan bangku. Duduk di bangku itu. Imam Malik lagi ngajar. Dia udah datang nih, udah datang ngaji. Kemudian kata Imam Malik, kalau mau ngaji sama ini sama yang lain, jangan duduk di atas, duduk di bawah. Coba. Kalau pemimpinnya nggak benar, marah pak. Tapi kalau pemimpinnya itu pemimpin yang bertakwa, beriman kepada Allah, dia tahu ilmu agama, dia akan tunduk. Turun Imam Malik Harun Ar-Rasyid dari tempat duduknya, duduk bersama jamaah yang lainnya. Nih seorang pemimpin yang memang ketika dinasehati dia bisa terima nasihat itu. Nah, tugas sebagai ulama adalah menasihati para pemimpin. Kemudian satu hari ada orang yang mengkritik Harun Ar-Rasyid. Dikritik, kritiknya cukup keras. Pokoknya kalau kita yang mendengar kritikan itu pun kita akan jadi marah. Jadi ketika Harun Ar-Rasyid mendengar kritikan orang ini, bahkan sampai mencaci maki Harun Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid bilang begini, "Hei anak muda, saya ini tidak seburuk Fir'aun, dan kamu tidak sebaik Musa, tetapi Allah menyuruh Musa menasihati Fir'aun dengan cara yang lembut." Terkejut itu anak muda.
Jadi Nabi Musa saja, orang yang terbaik di zamannya, ketika menghadapi Fir'aun, orang yang paling bejat di zaman itu, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berkata yang sopan, berkata yang lembut kepada Fir'aun. Maka bagaimana dengan dia ini, anak muda, nggak setimpal, nggak sebanding dengan Nabi Musa, tapi menasehati penguasa yang penguasa itu juga masih bagus, nggak seburuk Fir'aun, tapi caranya cara yang tidak sopan. Dinasihati begitu, kena ke dalam hatinya. Ya. Kata Allah kan begitu, faqula lahu qawlan layyinan. Kalian berucaplah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut, begitu. Nah, jadi jamaah sekalian, itu tugas kita terhadap para pemimpin. Bantu mereka dalam kebenaran. Kalau mereka salah, tegur, kasih masukan, kasih kritik, ingetin. Tapi diingatkan dengan cara yang sopan dan penuh dengan kasih sayang. Ya, kemudian jamaah sekalian, di antara nasihat kepada para pemimpin umat Islam ini juga adalah wa'ilamuhum bima ghafalu anhu wa lam yubalighu fi huquqil muslimin. Mengumumkan kepada mereka apa-apa yang terlalai daripadanya, dan janganlah mereka itu melakukan perbuatan yang melampaui batas sehingga mereka mengambil hak-hak orang Islam, berbuat zalim kepada umat Islam. Tidak boleh. Kemudian kewajiban kita kepada para pemimpin itu adalah tarkul khuruji alaihim. Kita tak boleh misahin diri dari pemimpin. Kalau memang pemimpin itu kita sudah pilih, maka jangan kita memisahkan diri. Misalkan kita baru memilih presiden, kita milihnya bukan dia, kita milihnya bukan Prabowo, kita milihnya calon yang satunya, Anies. Kemudian kita nggak mau terima, kita nggak mau patuh, kita nggak mau taat, itu bukan orang yang beriman. Kalau kita sudah tunduk dengan aturan pada suatu negara, maka ikuti semua apa yang menjadi ketetapan pemimpin kalian. Walaupun kata Nabi, seandainya para pemimpin itu melakukan kezaliman, maka kalian tidak boleh melepaskan diri daripada mereka. Sabar. Masalah nasihat itu lain lagi, tapi ketika para pemimpin itu membuat kezaliman, sabar. Hari ini Pak, keadaan negara kita tidak sedang baik-baik saja. Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Rasio hutang negara kita sangat tinggi, 8.000 triliun, dan beberapa yang diantaranya harus dibayar sebelum tahun 2024 berakhir. Ya, makanya presiden kita banyak melancong kemana-mana. Apa tujuannya? Mencari pinjaman untuk membayar hutang yang jatuh tempo. Kemudian untuk menutupi defisit dari anggaran, maka Kementerian Keuangan akan menerapkan pajak-pajak baru. Pajak pertambahan PPN yang biasanya 11% menjadi 12%. Tertinggi di ASEAN. Kita yang akan ngerasain. Enak kan tuh? Susah kan? Apa kita harus pisahin diri? Nggak mau patuh, saya mau memimpin. Nggak boleh, tetap kita harus. Biar nggak enak, tetap telan aja. Nanti kita akan semakin susah. Ya, nanti tarif listrik akan naik, pertalite sedikit-sedikit akan dihapus. Kenapa? Karena itu dianggap membebani keuangan.
Jadi ke depan mungkin tidak akan baik-baik saja, akan lebih susah. Gambaran kita tidak sedang baik-baik saja secara ekonomi. Tromol Jumat menurun. Bukan di masjid kita doang, Pak. Hampir di rata-rata masjid menurun. Di Asyafi'iyah, di mana-mana yang saya ngajar itu ceritanya sama. Tromol Jumat menurun. Artinya kita sedang tidak baik-baik saja dalam hal ekonomi. Tapi kalau yang dagang mangga laris-laris aja ya. Rezekinya beliau tuh, Masya Allah, berpeti-peti. Dagang mangga laris, memang rezekinya. Tapi kemampuan masyarakat secara umum menurun. Nah, artinya dalam keadaan susah kita tetap nggak boleh meninggalkan daripada kepatuhan kepada pemimpin. Tetap harus ikut aturan, ikut arahan, walaupun berat, sabar, gitu. Itu perintah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, alla yaghurru bis-sana'il kadhibi 'alaihim. Jangan pernah memuji pemimpin dengan pujian palsu. Enggak boleh. Dengan tujuan karena ingin dekat dengan pemimpin, menjilat, padahal tidak patut kita puji dengan seperti itu kepada pemimpin. Enggak ada sama dia itu pujian, tapi kita puji setinggi langit. Agar apa? Dapat posisi, dapat kedekatan, dapat kedudukan, dapat proyek dan sebagainya. Tak boleh. Pujian kepada pemimpin adalah sesuatu yang harus betul-betul berhati-hati. Karena setiap pujian itu bukan hanya akan membawa keburukan pada orang yang dipuji. Sayyidina Umar, beliau tidak suka dipuji. Ketika ada orang yang memuji beliau, beliau ambil tanah, ambil pasir, ditaruh kepalanya kepada orang ini. Ente gak usah muji-muji saya. Gak demen Imam Sayyidina Umar itu dipuji-puji di hadapan dirinya. Gak boleh. Kenapa? Karena pujian itu akan membuat orang yang dipuji menjadi lupa diri dan menjadi merasa merasa besar gitu ya. Itu gak boleh. Keburukannya lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Makanya hati-hati, kita jangan suka memuji-muji orang, ya. Nah itu jamaah itu nasihat kepada para pemimpin umat Islam. Banyak lagi tapi tidak akan baca semua. Kemudian wa amatihim, nasihat kepada kaum mukminin, kaum muslimin secara umum. Apa maksudnya? Man ada ulatal amri wa nasihatuhum bi irsyadihim limasalihihim fi dunyahum wa ukhrahum. Siapa orang yang melawan kepada pemimpin misalkan, maka kita menasihati mereka, memberikan petunjuk kepada mereka bagi kemaslahatannya di dunia dan di akhirat. Wa i'anatuhum 'alaihi bil qawli wal fi'li. Nasihat kita kepada kaum muslimin secara umum adalah membantu mereka baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Wasatru auratihim, wasatru khalatihim, yaitu yang berikutnya adalah menutupi aurat mereka, menutupi kekurangan mereka dan menambal apa yang kurang pada mereka. Jadi ini nasihat kepada sesama kaum muslimin. Kalau kita lihat saudara kita punya kesilapan, punya kesalahan, tutupin. Ya, tutupin, jangan dibongkar, jangan dimalukan orang tersebut. Tak boleh. Kalau kita tahu ada saudara kita yang buat perkara yang tidak baik, ya udah buat pelajaran buat kita. Jangan sampai orang lain tahu. Itu nggak boleh, Pak. Aurat orang itu harus ditutupi. Ya.
pada zaman Nabi Musa pernah terjadi yang namanya kemarau, sehingga banyak tanaman yang pada mati, kemudian hewan ternakan yang pada kekurangan makanan. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan, sambil mereka itu bertaubat dari dosa-dosanya. Kemudian dikumpulin tuh Bani Israel oleh Nabi Musa. Setelah dikumpulin, mereka sholat munajat sama Allah sambil bertaubat. Kemudian sudah dilakukan sama Nabi Musa, hujan tidak kunjung turun, nggak turun-turun hujan. Akhirnya Nabi Musa ngomong sama Allah, ya Allah, saya sudah melaksanakan apa yang engkau perintahkan, tapi kenapa hujan tidak turun-turun? Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya ada di kalangan umatmu fulan si fulan, di kalangan umatmu itu orang yang melakukan dosa begini dan begini. Dia belum bertaubat, dialah yang menyebabkan hujan tidak turun. Akhirnya Nabi Musa seru kepada kaumnya, siapa di antara kalian yang punya dosa begini-begini dan dia belum bertaubat dari dosa-dosanya, bangun, bangun. Siapa orangnya? Kira-kira ada yang mau ngaku nggak tuh? Lo bingung, disuruh ngaku. Ayo bangun, siapa tuh orangnya yang bikin dosa begini-begini, dia belum taubat. Ini yang dituju nih, dia tahu, wah saya ini. Kira-kira mau bangun nggak? Nggak bakalan. Dia diem aja, diem sambil bertaubat dalam diamnya. Tiba-tiba Nabi Musa panggil lagi, mana dia orangnya? Dia tetap diam sambil bertaubat. Gak lama hujan turun, hujan turun. Nah Nabi Musa bingung, ini orangnya belum ketahuan, hujannya udah turun. Ya Allah, saya belum tahu siapa pelaku dosanya, pelaku pemaksiat itu, tapi engkau sudah turunkan hujan. Wahai Musa, ketahuilah, orang yang berdosa itu dia sudah bertaubat tanpa sepengetahuan yang lain. Maka aku turunkan hujan karena mereka sudah bertaubat semuanya. Lalu kemudian kata Nabi Musa, ya Allah, boleh enggak saya tahu siapa orangnya? Boleh enggak saya tahu siapa orangnya? Kata Allah, wahai Musa, ketika dia buat dosa, saya tutupin identitasnya, saya tutupin siapa orangnya. Kenapa ketika dia sudah bertaubat harus saya kasih tahu namanya siapa? Tidak perlu kamu tahu. Itu pelajaran buat kita. Ini jamaah, tutupi aurat saudara kita, maka Allah akan tutupi aurat kita. Kita gak kepengen kita dipermalukan orang dengan sebab aurat kita diceritain orang. Maka jangan pernah menceritakan aurat orang lain. Aurat ini artinya sesuatu yang bikin malu, sesuatu yang pengen kita tutupin karena malu kalau ketahuan orang. Ya, makanya Nabi ajarkan doa setiap kali kita baca waktu pagi dan petang. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allah, ya Allah, tutupi aurat saya, tutupi aurat saya, berikan keamanan, berikan keamanan pada apa yang saya katakan. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah tutupi aurat kita. Maka jamaah, kalau kita tahu ada orang yang buat dosa, buat salah, udah buat pelajaran buat kita, jangan disebar-sebar kepada orang-orang lain. Begitu ya. Itu nasihat untuk kaum muslimin, jamaah sekalian. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu,
Beliau berkata, "Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushi li kulli muslim." Saya berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiat itu artinya janji setianya. Untuk apa? Untuk menegakkan salat, membayar zakat, dan menasehati setiap muslim. Jadi Jarir bin Abdullah, beliau ini salah seorang tokoh. Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau ini salah seorang tokoh. Pernah satu ketika beliau datang ke masjid Nabi lagi ngajar, kemudian dia datang. Dia diri aja karena orang-orang udah penuh. Nabi tahu nih orang adalah tokoh di kampungnya, di kaumnya. Nah, Nabi itu tahu Pak memperlakukan orang. Kalau seseorang itu punya kedudukan di mata kaumnya, maka Nabi akan muliakan dia. Maka itu merupakan sunnah Nabi Muhammad untuk kita memuliakan pemimpin, baik itu pemimpin tingkat nasional atau pemimpin tingkat daerah kita. Itu kewajiban kita memuliakan pemimpin. Kemudian Nabi lihat Jarir bin Abdullah ini nggak duduk, dia diri aja karena yang lain udah pada penuh. Kemudian Nabi ambil selendangnya, ambil sorbannya, dilemparin kepada Jarir. Ambil, jadikan itu tempat alas duduk kamu. Begitu. Jadikan sorbanku ini untuk alas kamu duduk. Jadi kalau Nabi sudah kasih sorban, ditaruh di mana aja orang nyingkir. Jadikan tempat alas duduk, karena bagian dalam udah penuh. Jadi biar pakai itu untuk duduk. Kira-kira dijadikan alas duduk gak tuh sama Jarir? Enggak. Diambil sorbannya, dicium oleh Jarir, dikembalikan kepada Rasulullah. Oh, Masya Allah. Ya, akhirnya dia pun duduk. Nah, itu Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jamaah, Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini, beliau berjanji kepada Nabi dengan 3 perkara. Dia akan menegakkan sholat, bayar zakat, menasihati orang. Yang ketiga ini yang jadi fokus kita. Dia sudah janji sama Nabi, dia akan habiskan usianya untuk menasihati orang lain. Maka betul-betul dilakukan itu. Sampai diceritakan dalam manaqib beliau itu rela duitnya habis asalkan bisa dilakukan untuk menasihati orang lain, merubah keadaan kaumnya, walaupun dia harus mengeluarkan uangnya sendiri. Disebutkan bahwa dia ini pernah memberikan pemberian dengan tujuan menasihati seseorang sampai diberikan sebanyak 800 dirham. Diberikan 800 dirham, diberikan kepada seseorang dengan tujuan menasihatinya. Sampai begitu, kenapa? Karena dia sudah janji sama Rasulullah. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang sanggup mengorbankan apa yang dia punya demi memperbaiki keadaan orang lain. Itu yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ini yang patut kita tiru. Ya, kita harus jadi orang yang bisa berkorban untuk orang lain demi kebaikan bersama. Kita ambil contoh Pak, ya. Ini ambil yang bagus. Dari siapa saja kita boleh ambil. Ada salah satu kelompok dakwah yang di sebahagian tempat kurang disukai, tapi kita tidak nafikan jasanya besar dalam dakwah ini. Siapa mereka? Jamaah tabligh. Jamaah tabligh, tahu kan? Di sebagian tempat
mereka tuh banyak ditolak. Kenapa? Ya karena kalau datang ke masjid minum, ngumpul, masak, bagi sebagian orang risih jadinya. Tapi begitu dakwah mereka, dakwah kemana-mana, ke kampung-kampung. Dan yang kita patut tiru sama mereka dakwah itu enggak minta bayaran. Mereka dakwah berkorban untuk orang lain dengan hartanya. Ini yang saya kagum. Kalau kita nih Pak, kita disuruh ceramah, disuruh dakwah, enak. Ngapa Bang? Sampai aja disambut, kemudian dikasih makanan, kemudian nanti pulangnya dikasih teng-tengan, amplop lain lagi. Kan enak tuh begitu dakwah. Tapi yang begitu tuh gak ada tantangannya. Kenapa? Karena kita serba diservis. Tapi kalau mereka itu jamaah tabligh, mereka keluarin duit Pak. Mereka keluarin duit. Makanya malu kita sebagai pendakwah nggak berani ngorbanin duit kita untuk dakwah. Malu juga kita. Harus berani apa? Berani berkorban. Mereka ada, kemarin saya ketemu sama salah seorang tabligh dari Malaysia. Tadi Pak kebetulan datang kemarin. Dia cerita, dia datang ke perkampungan di Filipina. Kampung itu dulunya Muslim. Orang Filipina dulu kan banyak yang Muslim Pak. Cuman karena yang jajah itu Portugis, yang jajah Spanyol, mereka dikristenkan. Manila itu nama aslinya Fi Amanillah, diganti sampai sekarang. Jadi mereka tuh punya darah, punya dasar Muslim. Kemudian mereka jauh dari agama, datang ke sana. Kebetulan dia orang kaya, dia buat perkampungan, dia kasih makan orang pada datang. Ketika orang lain itu sudah tertarik dengan pendekatannya, dengan apa yang diberikan, diajak semuanya sekampung diajak baca syahadat. Semuanya ikut baca syahadat. Ditunjukin tuh videonya, sekampung Pak. Mana ada yang pakai hutang doang, ada yang pakai ini. Namanya orang Kristen kan gitu. Udah pokoknya masuk aja dulu lah. Nanti berikutnya ada yang mendidik mereka. Oh, Masya Allah, itu hebat. Kita ini sekian lama dakwah, berapa orang yang masuk Islam? Susah nyari orang yang bisa kita Islamkan kalau kita nggak berani berkorban. Sahabat-sahabat Nabi yang mulia-mulia itu, mereka dapat kedudukan yang mulia karena mereka berani berkorban. Apa yang mereka punya dikorbankan untuk agama. Dan orang itu akan dinilai kemuliaan di sisi Allah dari apa yang dikorbankan. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Jangan harap kita dimuliakan Allah kalau kita tidak berani berkorban buat agama. Begitu. Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman itu orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam berkorban untuk agamanya. Makanya saya seringkali sampaikan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, "Illa tansuruh faqad nasarallah." Kalau kalian enggak mau bela agama ini, kalau kalian enggak mau membela Nabi Muhammad, Allah yang akan belain dia. Tanpa kita, agama ini akan terus dibela. Tanpa kita, Nabi Muhammad akan terus dibela. Tapi kalau kita enggak ikut serta dalam dakwah, dalam perjuangan agama ini, kita rugi. Kita tak punya saham dalam keberhasilan agama ini yang sudah dijanjikan kemenangannya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala kalimatallahi allati hiyal 'ulya. Allah akan jadikan kalimat Allah itu lebih tinggi daripada yang lain. Artinya Allah jamin kemenangannya. Luar biasa. Maka jamaah sekalian, itu menjadi nasihat buat kita semua, termasuk al-fakir, harus berani berkorban untuk agama ini. Jamaah sekalian, sebelum kita akhiri, saya ingin manfaatkan beberapa menit terakhir ini untuk
memberikan maklumat kepada para jamaah sekalian. Pada hari Ahad yang lalu sudah dilakukan proses pemilihan ketua DKM untuk periode 2024-2027. Terpilih Al-Fakir sebagai ketua DKM untuk periode tersebut. Ini merupakan satu amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Saya mohon doa, saya mohon bantuan, saya mohon teguran, nasihat dari semua jamaah yang menjadi orang yang merasakan manfaat masjid ini, kebaikan masjid ini. Kalau memang ada sesuatu yang kurang kurang layak, kurang pantas, mohon disampaikan, mohon dibantu dalam proses menjalankan amanah ini. Yang pertama, saya ingin mengumumkan, ya, ini sebetulnya akan ada majelis resminya, cuman waktunya belum ketemu. Ya, waktunya untuk diumumkan secara resmi, diundang beberapa tokoh dan juga pengurus yang lama dan jamaah, itu belum ketemu waktunya. Tadinya pengen dibuat malam ini, tapi malam ini saya ada undangan maulid dan salah satu anggota pengurus juga masih berada di luar kota, jadi saya belum bisa mengumumkan secara resmi formasi lengkap, ya. Namun dalam kesempatan malam hari ini saya akan umumkan secara resmi tim intinya dulu. Artinya ini yang harus bergerak, ya. Kalau ini nggak ada, kita nggak bisa jalan, ya. Saya sebagai ketua DKM, kemudian saya mengangkat satu orang yang akan mengisi satu pos yang namanya wakil ketua. Kenapa saya perlu wakil ketua? Untuk bantu saya, ya, untuk bantu saya melihat, mendengar, merasakan apa yang dikeluhkan oleh jamaah secara langsung. Karena harus saya akui, kesibukan saya di luar juga cukup lumayan padat. Saya nggak bisa sering-sering bersama para jamaah, jadi mungkin keluhan itu tidak saya bisa dengar secara langsung. Jadi saya perlu orang yang memang bisa menjadi telinga, tangan, kaki saya di sini, yang bisa sehaluan dalam bekerja, ya. Dan saya lantik dan saya angkat, yaitu beliau ini bukan orang baru, orang lama juga. Dulu waktu zaman kepengurusan ayahanda saya, beliau sudah jadi salah satu pengurus, yaitu Bapak Haji Ainur Rafiq. Beliau saya minta bantuannya untuk menjadi wakil ketua DKM. Ya, jadi jamaah kalau ada keluhan, ada masukan, ada sesuatu yang ingin disampaikan, kalau nggak ketemu saya, sampaikan kepada beliau. Ya, beliau akan sampaikan kepada saya. Ya, itu jabatan sebagai wakil ketua. Kemudian pos berikutnya adalah sekretaris. Sekretaris ini saya ambil salah seorang yang berjiwa muda, memang masih muda, gesit, rajin, kemudian searah pikiran dengan saya juga. Beliau ini sudah banyak sumbangsihnya untuk masjid ini. Saya angkat salah satu yang mengisi pos sekretaris masjid adalah Saudara Mirdana atau Dana. Ya, orangnya belum pulang karena kerjanya sampai malam jam 7 baru sampai. Jadi beliau sebagai sekretaris. Kemudian ini juga penting, yaitu pos sebagai bendahara. Saya memilih orang yang punya
kekuatan finansial untuk mengisi pos ini. Tujuannya apa? Bukan cuma ngitung, tapi mikirin bagaimana bisa nambahin kelas masjid. Tujuannya apa? Biar aktivitas masjid ini bisa berjalan. Program-program yang udah ada di kepala saya nih bisa berjalan pada akhirnya. Orang yang saya pilih sebagai bendahara pertama yaitu Haji Arif Amiruddin. Ya, beliau sedang bertugas di Lampung. Insya Allah minggu depan beliau sudah hadir. Kita akan berkumpul sama-sama untuk pelatihan. Beliau akan dibantu oleh Saudara Abdul Aziz sebagai bendahara kedua, karena beliau tidak ada di tempat, akan dibantu oleh Saudara Abdul Aziz. Saya mohon pos ini pos krusial ya. Artinya harus amanah, harus betul-betul teliti, tidak boleh ada kebocoran, dan harus mikirin bagaimana bisa menambah pemasukan masjid agar kita bisa membuat jamaah nyaman berada di masjid ini. Yang berikutnya ini penting juga, yaitu pos ataupun posisi sebagai seksi keperibadatan. Saya gabung dengan pendidikan dan dakwah. Ya, pos ini menjadi roh kepada masjid ini. Jadi saya sudah menunjuk salah seorang jamaah kita yang juga saudara ipar saya, yaitu Saudara Haji Fathullah sebagai mengisi sebagai ubudiyah, ya, ubudiyah. Jadi beliau yang akan menghandle. Adapun pos-pos yang lain seperti humas, seperti pemberdayaan wanita muslimah, ada nanti yang namanya bidang pemberdayaan ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Saya akan buat itu juga. Itu akan diumumkan pada minggu yang akan datang. Kita akan undang secara resmi. Ada beberapa orang yang sudah diminta tolong, sudah bersedia. Nanti akan saya masukkan ke dalam formasi kepengurusan. Ya. Jadi mudah-mudahan kepengurusan ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada permasalahan, amanah, bertanggung jawab, dan bisa bersinergi dalam mengerjakan tugas. Ya, jamaah. Hari ini kira-kira saya mau tanya, adem apa enggak masjid kita ini? Udah rada mendingan apa masih panas? Udah lumayan ya. Nah, ini salah satu perhatian saya. Saya pengen jamaah yang sholat, yang ibadah, yang ngaji di masjid ini nyaman. Saya sudah perintahkan kepada Pak Haji Ainul Rafiq untuk cek semua AC, bila diperbaiki yang mana yang kurang, sehingga sekarang saya kira sudah mendingan ya. Tapi saya belum puas. Target saya akan menambah lagi AC ya, biar nanti pada hari bulan Ramadan jamaah banyak, kita nggak kepanasan gitu ya. Pengen saya mah 2, tambah lagi 2 AC-nya, biar yang sholat pada nyaman di masjid gitu. Doakan mudah-mudahan program ini bisa berjalan. Saya ingin pertama membuat jamaah nyaman dalam ibadah. Yang kedua, saya ingin masjid ini menjadi sentra pembentukan masyarakat yang bertakwa. Melalui apa? Nanti programnya saya akan launching ya, apa saja yang akan menjadi program kita. Tapi semuanya itu perlu bantuan dari semua jamaah. Gak bisa kami sendiri tanpa ada bantuan para jamaah ya. Ada program-program yang kita akan saling bersinergi antara jamaah dan pengurus. Tanpa ada jamaah kita tidak ada apa-apanya. Ya, jadi mohon support, mohon bantu, mohon doa. Mudah-mudahan masjid kita semakin lebih baik lagi dalam melayani jamaah, daripada kita semakin bagus lagi dan lebih khusyuk lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhilna wa atina wa la tahrimna.
وآثرنا ولا تؤثر علينا وأغننا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العالي في حقنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.